Saudara, karena waktunya 20 menit, saya tancap gas aja langsung. Ya, 20 menit langsung ke gigi 9 aja dah. Tadi Guru Jamal udah bilang buka. Tadinya jujur, demi Allah saya mau bahas antara kecintaan Guru Zaini dan juga abah saya, saling berdua, saling berdekapan. Cuman demi Allah saya dilarang, tidak boleh. Malam hari ini sudah rencana saya mau sebagai tahadusan binikmat, sebagai anak yang menyesal ketika orang tuanya dekat dengan seorang waliullah, dekat dengan guru terbesar di Kalimantan ini, saya tidak pernah duduk bareng. Itu yang menjadi penyesalan seumur hidup saya. Namun hari ini penyesalan itu bisa diobati sedikit dengan melihat wajah kekanda saya. Tapi dilarang, tidak boleh. Saudara, yang kita kholkan ini kenapa kok punya nama besar? Kenapa guru sekumpul bisa jadi wali Allah? Kenapa guru sekumpul bisa jadi orang hebat? Mohon maaf, beliau makan kita makan, beliau tidur kita tidur, beliau duduk sama-sama kita duduk, beliau punya istri kita juga punya istri, betul nggak? Tapi kenapa beliau begitu dahsyatnya, begitu hebatnya? Kenapa? Karena hatinya tiap detik, tiap menit tidak pernah terlepas kepada kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirinya hanya takhayyal bi Muhammadin. Dia contohkan senyumnya, dia contohkan jalannya, dia contohkan duduknya, dia contohkan ketika duduk bersama murid-muridnya. Semua mencontoh Sayyiduna Muhammad SAW. Dan saat ini saya melihat itu semua kepada Guru Udin. Jangan pernah lihat mukanya, salah, betul. Jangan pernah lihat gayanya, betul. Tapi senyumnya, candanya, demi Allah. Setiap malam Senin saya di Jakarta, saya buka YouTube, yang saya buka adalah pengajian Guru Udin. Itu saya terpingkal-pinggal, tertawa. Ternyata tertawa saya itu menambah kerinduan saya. Alhamdulillah 8 tahun saya tidak pernah menginjakkan kaki saya di Samarinda semenjak orang tua saya meninggal. Hari ini saya diisyaratkan boleh hadir. Ini rasa bersyukur saya. Saudara, orang besar yang kita holkan malam hari ini, saudara, siapa beliau? Sudah dikatakan, sudah jelas tadi daripada Guru Jamal bilang, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya saudara, ulama, mereka ini yang hadir di tengah-tengah kita, mereka ini pewaris para nabi. Yang kita haulkan Guru Zaini, yang terkenal dengan guru sekumpul, karena hebatnya, dahsyatnya, mengumpulkan ribuan orang bisa hadir untuk menimba ilmu dari beliau semua. Beliau adalah pewaris nabi. Saudara, jikalau kita pergi ke suatu tempat atau ingin mencari kabar berita orang hebat, saudara, yang kita cari siapa? Ingin menanyakan bagaimana riwayatnya, sudah pasti yang kita cari adalah pewarisnya. Lalu kemana kalian ingin mengetahui Nabi Muhammad? Kemana kita harus duduk? Kemana harus kita tanya? Rupa Nabi Muhammad, tampannya Rasulullah, rembulan pun cemburu terhadap Nabi Muhammad. Kemana? Nabi sudah 1439 tahun yang lalu, Nabi sudah tahu akan keadaan kita. Nabi katakan, innal ulama warisatul anbiya. Mereka lah adalah pewaris para nabi. Apalagi para zuriyah Nabi, mereka lah adalah pewaris para nabi. Apa yang Nabi warisi, saudara? Apakah dunia? Apakah harta? Apakah uang? Nabi tidak pernah mewarisi harta dunia, saudara. Yang Nabi warisi kepada mereka adalah ilmu di pundak mereka. Yang Nabi katakan adalah ilmu. Sekarang sudah banyak ajaran Wahabiyah, Syiahiyah, tinggalkan. Saya kasih tahu kenapa Kalimantan seluruhnya penuh dengan keberkahan dan banyak orang-orang. Bahkan Guru Zaini, guru sekumpul bukan diholkan saja di Kalimantan, bukan saja diholkan di Indonesia, namun diholkan hampir di beberapa negara-negara Islam, saudara. Kalian sebagai orang Kalimantan bangga mestinya punya guru seperti beliau, punya imam seperti beliau, betul? Siap cintai Guru Zaini walaupun tidak ada, betul? Sallu ala Nabi. Saudara, mereka adalah beban yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan hadis pertama, man nazara ila wajhil alim
Barang siapa di antara kalian saat ini kalian duduk malam hari ini melihat wajah-wajah mereka, nadhratan fariha biha, dengan pandangan yang senang, pandangan yang cinta, pandangan yang bergebu-gebu. Apa kata Nabi Muhammad? Dengan pandangan kalian malam hari ini diciptakan satu malaikat, tugas malaikat tersebut istighfar untuk kalian sampai hari kiamat. Saudara-saudara, ini baru ini berapa sudah? Habaibnya berapa yang hadir? Ulamanya berapa yang hadir? Malam hari ini kalau 20 ulama, 20 habaib yang hadir, sudah bisa dipastikan malam hari ini kalian punya malaikat keluar dari majelis yang mulia ini. Kalian punya malaikat, 40 malaikat yang beristighfar sampai hari kiamat, saudara-saudara. Yang kedua, terakhir saya ingin sampaikan, semua saya tahu kalian cinta rindu kepada Nabi Muhammad. Betul? Betul. Saya punya resep walaupun sedikit. Apa resepnya untuk mengobati malam hari ini cinta kepada Rasulullah SAW? Wah, Habib bilang ngapain cium tangan? Wah, ada dalilnya. Padahal ada dalilnya. Ngapain baca maulid? Bid'ah, dolalah, haram, masuk neraka. Emang kunci surga punya bapak moyang loh. Betul? Betul. Pale lo boknyan. Betul gak? Berani ngomong di TV, betul? Ya, kirain diajakin debat kabur. Betul gak? Makanya mukanya gak ada cahayanya. Kemarin saya lihat guru lucu, ya kan, ngajarin sholatnya begini. Ya kan? Saya kasih tahu contoh, mohon maaf, boleh guru? Karena saya kemarin belajar dari guru. Apa perbedaan yang ngangkang? Nggak salah, benar. Cuman kita lihat mana enaknya, yang ngangkang sama yang kita. Imam Syafi'i, saya kasih contoh. Mohon maaf, belum. Kalau yang ngangkang, mohon maaf, kalau yang ngangkang, kalau di masjid anak kecil bandel begini, paling begini, paling kacau nih. Betul gak? Paling kacau. Udah datangnya duluan, masuk di sholat belakangan. Wudunya cabang cebok. Betul gak? Giliran sholat yang belakang orang tua, kakinya ngangkang. Allahu Akbar, bismillah. Allahu Akbar. Ini anak kecil pakai sarung main selepetan. Cetat. Kesengkat kakinya, kesengkat, mohon maaf, kesengkat. Giliran kesengkat ada gak kuat? Nyongsor dia. Betul gak? Betul gak? Lihat, guru kita, guru sekumpul, guru Udin kalau sholat, para habaib, kakinya enak rapat. Allahu Akbar. Ini bocah ini paling bandel nih. Disenggol pantat lagi ruku, Allah, disenggol pantat, kuda-kudanya main. Betul gak? Balik lagi. Betul gak guru? Ulun belajar gantian. Betul gak? Nah, kalau begitu ajaran guru sekumpul bagus gak? Bagus gak? Yang kemarin diajarkan malam Senin kemarin oleh Guru Udin bagus gak? Siap gak ikuti? Betul, siap ikuti. Janji ikuti. Sallu ala Nabi. Saudara, obatnya adalah dalam satu hadis Nabi dikatakan, man dzaro aliman faka'annama dzaroni. Barang siapa yang berziarah kepada orang alim, guru-guru kita, hidupnya, matinya kita datangi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apa kata Nabi kita? Apa kata Habibullah? Seakan-akan kalian datang kepadaku, seakan-akan kalian duduk di mana berziarah kepada diriku. Malam hari ini dengan usnuson saya, kalian sudah masuk dalam apa yang dikatakan Nabi. Seakan-akan kalian duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, man sofaha aliman, barang siapa yang mencium tangan. Nabi bilang cium tangan, bukan cium pipi. Betul? Bukan cium jidat. Ini salah. Orang datang bawa ke Guru Udin, cium pipi, ke habaib cium pipi. Salah. Kalau anak gua gua tempeleng. Lah iya, betul gak? Anak-anak gue yang repot. Iya gak coy? Man sofa aliman, cium tangan bolak-balik. Man sofa aliman, faka'annama sofa aliman. Barang siapa di antara kalian, para habaib, para tuan guru, sempatkan tangan kalian menyentuh tangan beliau, sempatkan hidung kalian mencium tangan beliau. Kenapa? Seakan-akan malam hari ini kalian mencium tangannya Nabi Muhammad SAW.
man jalisa alim. Barang siapa yang malam hari ini duduk bersama orang alim malam hari ini, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jalisa aliman fa'anna majalisani fid dunya. Barang siapa malam hari ini kita duduk bersama tuan-tuan guru kita, khususnya guru kita Guru Udin dan para habaib, kita duduk malam hari ini dengan rasa cinta terpampang dalam dahi-dahi kalian, bersinar-sinaran kerinduan, mahabbatul ulama, mahabbatul rasul. Apa kata Nabi? Seakan-akan kalian duduk bersama Nabi Muhammad pada malam hari ini di dunia. Saat ini sir Nabi Muhammad dengan usnuzon kita hadir kepada kita semua. Sallu ala Nabi. Kata Nabi terusannya, man jalisa fid dunya, man jalisa ma'i fid dunya ajlastuhu fil jannah. Malam hari ini kalian duduk bersama guru-guru kalian, Nabi katakan kalian akan duduk bersama Nabi Muhammad di surga nanti. Tapi ingat 20 menit berarti angka 8 Guru Jamal. Kalau korupsi nggak boleh, haram korupsi waktu, betul gak? Apalagi korupsi duit, betul? Perut buncit, ya gak? Allah ya hafal, amin cabang baik. Saudara, tapi ingat ancaman Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, saya tialan nanti zamanun munjanina wa la yatrun annahum munjanina, akan datang kepada umatku nanti di akhir zaman, di mana zaman itu zaman yang sudah gila. Mereka umatku hidup di zaman yang gila, tidak mengetahui zaman itu gila. Berdampak akhirnya kepada umatku itu menjadi gila. Zaman ini sudah kacau. Imam Syafi'i dibilang bid'ah, Maulid Nabi dibilang haram. Betul. Mau kemana kita? Hanya persatuan. Saat inilah tempatnya untuk kita berkumpul, menghabiskan waktu dengan mahabbat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Zaman sudah gelap. Jaga anak kalian, bawa anak kalian ke majelis taklim, kenalkan kepada ulama, biar mereka memandang wajah ulama. Sayati zamanan ala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang kepada umatku mereka semua nanti akhir zaman. Yang Nabi katakan bukan orang non-muslim, yang Nabi katakan bukan orang Katolik, bukan orang Kristen, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan orang Konghucu, tapi yang Nabi katakan kita semua, saudara, kita semua akan lari umatku nanti daripada ulama, lari daripada fuqaha, orang-orang yang mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah turunkan bala bencana, saudara. Yang pertama, Allah angkat daripada keberkahan usaha kalian. Siapapun kalian, hebat apapun kalian, bagaimanapun zikir kalian, bagaimanapun hasil halal kalian, kalau kalian tidak dekat, tidak duduk dengan ulama, maka Allah akan angkat daripada keberkahannya. Usaha dagang kalian, mau kalian dagang, mau kalian parkir, mau kalian narik mobil, mau kalian jadi supir taksi, mau kalian jadi apapun, kalian tidak dekat dengan ulama, maka keberkahannya Allah angkat. Mau kalian pejabat, mau kalian presiden, kalau tidak dekat dengan ulama, tidak ada keberkahan dalam hidup kalian semua. Sallu ala Nabi. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah apa? Kalau kalian tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan para habaib, Allah akan kirimkan pemimpin yang zalim. Allah akan kirimkan kepada kita pemimpin yang zalim, pemimpin yang menistakan kita semua, pemimpin yang membiarkan kita semua, saudara. Kenapa? Karena kalian tidak pernah duduk bersama ulama, tidak pernah duduk dengan para habaib, saudara. Yang ketiga, siap-siaplah kalian kharaj minad dunya bighairil iman.
kalian akan keluar daripada dunia ini tanpa iman, saudara-saudara. Terakhir ingin saya sampaikan kutipan daripada perkataan guru saya yang mulia Al-Imamul Qutub Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Ad-Doktor Sayyiduna wa Maulana. Nanti akan kita lihat sesuatu manusia, kebanyakan daripada umat Nabi Muhammad di akhir hidupnya di padang mahsyar mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api ke dalam api neraka. Kenapa saudara? Mereka lebih hina dari babi, mereka lebih bau daripada babi, mereka lebih hitam daripada babi. Beliau berkata seperti itu di depan murid-muridnya. Al-Khinzir awalul turab wa akhirul turab, an-nas awal turab wa akhirun nar. Kita semua lebih hina kalau kita dilemparkan ke dalam api neraka. Kita lebih hina dari babi. Babi awalnya tanah kembali menjadi tanah, kita awalnya tanah masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun malam hari ini, inilah kunci jawaban yang langsung dari Nabi Muhammad. Muka kita dilebar buka, mata kita dibuka lebar-lebar, hati kita terpaut dengan guru-guru kita. Jangan tinggalkan majlis, jangan tinggalkan majlis taklim, jangan tinggalkan majlis zikir. Kenapa? Mereka lah yang mendekatkan kita kepada Allah, mereka lah yang mendekatkan kita kepada Rasulullah. Sebelum saya tutup, saya ingin bertanya kepada jamaah semua. Siap jaga guru Udin, siap jaga habaib, siap kawal kemanapun. Kalian sudah ngomong sekarang, kalian sudah berjanji. Saya amanatkan, ini zaman sudah gila. Di Jakarta sudah habis-habisan, ulama dibantai, ulama dikriminalisasi, ulama dibunuh. Jangan sampai terjadi di kota kita tercinta ini. Siap jaga guru Udin, siap kawal guru Udin. Betul. Terakhir, siap gak mati untuk guru Udin. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, saya sudah tidak kuat dari tadi menahankan tangis saya. Saya hanya melihat guru Udin, kakanda saya yang di hadapan saya adalah guru sekumpul. Anak uhib, anak uhib. Saya salah satu yang mencintai beliau. Saya salah satu orang yang menyesal seumur hidup tidak pernah mencium tangan beliau. Wahai murid-murid guru semua, beliaulah yang akan bawa kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Beliau para habaib yang akan bawa kita berjumpa dengan Rasulullah. Di mana kita di padang mahsyar lari terpontang-panting, lari kepada nabi-nabi, semuanya angkat tangan tidak bisa membantu kita. Namun kita diunjukkan untuk ruh ila Muhammad, lari kepada Nabi Muhammad. Namun kalau kita tidak ada guru, tidak ada mursyid, siapa yang akan memanggil kita? Kita harapkan para habaib, ya ayuhal habaib, para tuan-tuan guru. Kalau kalian nanti di mahsyar duduk bersama Rasulullah, jangan tinggalkan kami. Panggil kami agar bisa duduk bersampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kiranya ini saja bisa saya ucapkan. Terlalu susah saya ucapkan lebih dalam karena hati saya serasa ini malam hari ini terasa sakit, terlalu terbayang-bayang kedua guru. Dan terakhir, tujuan saya kalau di sini tidak mau berbicara. Jujur, saya mau ngerampok. Saya mau ngerampok berkah. Saya niat mau ngerampok berkah. Saya mau niat ngerampok sir-sir daripada guru Zaini dan abah saya. Ternyata saya tidak mampu. Di sebelah guru Udin yang saya saksikan sir daripada guru sekumpul dan sir orang tua saya Habib Mustafa selalu melekat mendampingi guru Udin. Saya tidak mampu. Tapi alhamdulillah saya bisa hadir melihat wajah-wajah saudara-saudara semuanya. Ini saya bisa sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi.